Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat rahasia keajaiban yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan karunia yang besar kepada kita, sehingga kita masih bisa bersua menikmati hidangan ilmu yang Allah berikan kepada kita, khususnya di majelis online rahasia keajaiban. Ini adalah materi kedua setelah kemarin kita mengetahui apa itu rahasia keajaiban. Maka di materi yang kedua ini kita akan menguatkan keyakinan kita. Kita ingin menguatkan lagi keyakinan kita terhadap keajaiban Allah yang akan diberikan kepada kita sebagai manusia. Maka dari itu, materi ini kami beri judul, apakah benar keajaiban itu ada? Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menambah keyakinan kita apakah benar keajaiban itu ada, mari kita mulai masuk ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengawali materi ini dengan mengajak sahabat semua untuk memfokuskan pikiran kepada satu ayat yang Allah turunkan, yaitu surat Al-Anbiya ayat 105. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr. Az-Zikr itu yaitu Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini milik Allah. Pada ayat ini Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi. Kata Allah, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur. Zabur itu adalah salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Az-Zikr itu adalah Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Yaitu hamba yang soleh itu adalah hamba yang sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dengan membangunnya dengan mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru hamba-hamba yang senantiasa merusak alam, merusak ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan melanggar petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak yang Allah muliakan, jika bumi ini akan diwariskan kepada hambanya yang soleh, lalu hamba yang mana yang soleh itu? Jelas-jelas Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, dan orang-orang kafir. Mengapa? Karena mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu juga, mereka melanggar petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang soleh itu adalah tentunya orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu tentunya adalah Islam. Karena Allah sendiri yang telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina indallahil Islam, wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah tauhid.
Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah, kata Allah, ialah Islam. Yang inti ajarannya adalah tauhid tadi. Dan tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Tidak berselisih mereka terhadap kebenaran Islam. Namun justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal itu, bukan karena ketidaktahuan mereka ini mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena ada rasa kedengkian di antara mereka, di dalam hati mereka terhadap karunia yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah diri kita Islam? Beriman kepada Allah? Apakah kita taat kepada Allah? Jika jawabannya ya, insya Allah kita tergolong kepada orang-orang yang saleh, yang akan mewarisi bumi yang telah Allah janjikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 tadi. Artinya, Anda ada potensi untuk diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala karena Anda adalah salah satu orang yang soleh, pewaris bumi ini. Namun pertanyaannya, Anda yakin gak bahwa Anda termasuk orang yang soleh? Kan begitu ya? Kang Agung, kayaknya gak yakin deh. Saya mah bukan orang yang soleh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hati-hati. Ucapan adalah doa. Ketika Anda tidak yakin bahwa diri Anda bukan orang yang soleh, jangan Anda bilang seperti itu. Jangan kita bilang, saya mah bukan orang yang soleh Kang Agung. Jangan. Justru Anda harus yakinkan diri Anda. Kuatkan hati Anda. Bulatkan tekad Anda bahwa saya bisa belajar menjadi orang yang soleh. Anda bisa belajar menjadi orang yang soleh. Itu yang pertama. Jadi bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Maka jika Anda ingin menjadi salah satu hamba yang mewarisi bumi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah untuk menjadi orang yang soleh. Itu yang pertama. Jadi bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Maka jika Anda ingin menjadi salah satu hamba yang mewarisi bumi ini dari Allah, maka berusahalah untuk menjadi orang yang soleh. Bismillah teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama belajar pelan-pelan untuk menjadi orang yang soleh. Insya Allah kita bisa. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meyakinkan diri kita bahwa keajaiban dari Allah untuk manusia itu ada atau tidak sih? Maka mari kita sama-sama telusuri dan pelajari kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kisahnya Ibunda Siti Maryam. Tercatat di dalam Al-Quran, kisahnya dalam surat Al-Imran ayat 37. Singkat cerita, setiap Nabi Zakaria masuk menemui Ibunda Siti Maryam di dalam mihrabnya, ia mendapati makanan di sisinya. Lalu kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari manakah kamu memperoleh makanan ini?" Sementara Ibunda Siti Maryam tidak keluar, tidak belanja begitu ya. Tapi tiba-tiba makanan ada aja gitu di sisinya. Maka Ibunda Siti Maryam menjawab, makanan ini sejatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa hisab. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kisah keajaiban Allah memberikan rezeki kepada Ibunda Siti Maryam yang tidak kemana-mana begitu. Dan tentu ini ajaib teman-teman sekalian. Ini tidak bisa masuk di akal begitu ya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki, memberikan pertolongan, memberikan keajaiban kepada siapapun yang dikehendakinya. Tapi kemudian seperti yang kita ceritakan juga di materi yang pertama, Allah juga berhak untuk menahan pertolongannya kepada orang yang dikehendakinya. Lalu kemudian kisah yang kedua, ini sambungan kisahnya ya. Sambungan kisah daripada kisah Ibunda Siti Maryam, yaitu kisah keajaiban yang dirasakan oleh Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria bertanya kepada Ibunda Siti Maryam, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan hal ini begitu ya.
Lalu kemudian diberitahulah oleh Ibunda Siti Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria kemudian mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh Ibunda Siti Maryam ini. Lalu kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Apa yang diminta? Yang diminta adalah keturunan, anak. Ya, waktu itu Nabi Zakaria sudah tua usianya, kemudian istrinya divonis mandul begitu. Dipikir dengan logika nggak mungkin lah ya Nabi Zakaria kemudian memiliki anak karena usianya sudah sepuh, kemudian istrinya ini mandul. Akan tetapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa, kata Nabi Zakaria di dalam doanya. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang anak, yaitu yang diberi nama Yahya. Masya Allah, sudah sepuh tapi kemudian mempraktekkan apa yang didapatkan dari Ibunda Siti Maryam, berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya. Lalu kemudian Nabi Zakaria kemudian diberikan keturunan walaupun sudah tua dan istrinya divonis mandul, tetap Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria, yaitu yang diberi nama Yahya. Masya Allah. Lalu kemudian kata Nabi Zakaria, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Sangat banyak sekali kisah-kisah keajaiban dalam Al-Quran yang Allah ceritakan, seperti yang kemarin sempat disinggung, yaitu Allah menceritakan kisah ajaibnya Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim, hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mungkin timbul penolakan dari sebagian kita, tapi kan itu mah Nabi, Kang Agung. Para Nabi diberikan mukjizat untuk menunjukkan kenabiannya. Memang kita ini kalau beralasan paling pandai sudah ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bercerita bukan dari kalangan Nabi, akan tetapi kita bercerita Asif bin Barkhiyah. Siapa Asif bin Barkhiyah? Asif bin Barkhiyah adalah wazir atau perdana menteri, ya, perdana menteri di kerajaannya Bani Israel pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Kisah singkatnya Allah Subhanahu wa taala abadikan dengan sangat baik di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38. Nah, kisahnya panjang kalau diceritakan. Singkat ceritanya begini, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian berkatalah Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, begitu ya, siapakah di antara kalian yang bisa, yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang, kata Nabi Sulaiman. Mereka itu adalah rombongannya Ratu Balkis yang akan berkunjung kepada kerajaannya Nabi Sulaiman. Lalu kemudian berkata Ifrit dari golongan jin, ya, jin Ifrit begitu. Kata Ifrit ini, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana Ratu Balkis itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Kata Ifrit begitu. Lalu kemudian berkatalah seseorang dari golongan manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Kata orang tersebut, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Nah, perhatikan, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini kata siapa? Kata seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Siapa seorang ini? Yaitu Asif bin Barkhiyah. Maka kata Nabi Sulaiman, tatkala Nabi Sulaiman ini melihat singgasana, maka tatkala Nabi Sulaiman ini membuka mata, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di hadapannya. Maka kemudian Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Insyaallah. Perhatikan ibu bapak yang dirahmati Allah, Asif bin Barkhiyah ini bukan nabi,
Beliau adalah Perdana Menteri yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ya, kalau sekarang mungkin menterinya presiden, dia orang soleh, dia suka ngaji gitu ya, suka ngaji Al-Quran, suka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian mempraktekkan dalam kehidupannya, dan tibalah keajaiban pada dirinya. Lalu kemudian atas keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asif bin Barhiyah ini mampu mengalahkan jin ifrit dalam kecepatan memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan satu kedipan mata. Masya Allah. Lalu keajaiban pun terjadi kepada kaum muslimin saat berperang, terjadi kepada waliullah, kepada para ulama, bahkan kepada kita sekalipun Allah dapat memberikan keajaiban itu. Makanya kita kenal ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, begitu ya, atau pertolongan Allah. Nah, untuk orang biasa seperti kita, itu Allah berikan sebuah keajaiban yang disebut dengan namanya maunah atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan keajaiban melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pertanyaannya sama seperti di materi pertama. Untuk apa Allah ceritakan keajaiban-keajaiban ini? Untuk apa Allah abadikan kisah-kisah ini lalu kemudian menceritakannya di dalam Al-Quran kepada kita? Jawabannya, untuk dijadikan pelajaran dan untuk dijadikan contoh serta petunjuk. Agar kita mempraktekkan. Allah ingin kita praktekkan sehingga keajaiban itu Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 106 Allah kemudian tegaskan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh semua kisah para nabi yang disebutkan di dalam surah ini, bahkan di dalam Al-Quran, ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap dan pelajaran yang berharga guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat bagi orang-orang yang menyembah Allah dengan pikiran, perasaan, dan rohani yang bersih. Ini tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa menceritakan kisah-kisah yang ajaib kepada diberikan. Nah, ini adalah alasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa Allah mengabadikan kisah-kisah ajaib, baik itu dari kalangan nabi maupun dari kalangan orang-orang biasa. Tujuannya adalah untuk dipelajari oleh kita, untuk dipraktekkan oleh kita, sehingga kita juga mendapatkan keajaiban itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ibu bapak dan sahabat rahasia keajaiban yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya kepada ibu bapak semua. Mohon dijawab dengan hati yang ikhlas dan jujur. Supaya lebih fokus, silakan pejamkan mata terlebih dahulu. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya dengan sesama dan jawab dengan hati yang penuh sukarela. Pertanyaannya adalah, setelah mendengarkan penjelasan demi penjelasan, setelah mendengarkan ayat demi ayat yang kami bacakan, maka ketika ini ayat Allah yang akan menunjukkan diri Anda kepada keajaiban hidup, apakah menurut Anda ilmu ini akan bermanfaat buat Anda? Ibu bapak yang dirahmati Allah, silahkan jawab dengan jujur. Jawab dengan sejujur-jujurnya dan ikhlas. Apakah menurut Anda ilmu ini akan bermanfaat buat Anda? Apakah Anda yakin dengan ilmu ini bisa merubah keadaan hidup Anda? Bisa merubah masalah Anda? Apakah Anda yakin dengan ilmu ini bisa merubah kehidupan Anda? Apakah yakin ilmu ini bisa menyelesaikan masalah Anda? Jika jawabannya adalah ya, saya yakin dengan ilmu ini dapat menyingkap rahasia keajaiban. Jika jawabannya adalah ya, saya yakin dengan ilmu ini dapat menyingkap rahasia keajaiban. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda siap? Apakah Anda siap mempraktekannya dengan baik? Ibu bapak dan sahabat rahasia keajaiban yang dirahmati Allah, kita bertemu di sini saat ini tentunya bukan kebetulan belaka, akan tetapi semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama bertemu di sini, sama-sama belajar di sini, sama-sama menyusuri ayat-ayatnya. Tiada lain dan tiada bukan tujuan Allah ingin merubah keadaan hidup kita semua.
Allah ingin menyelesaikan segala masalah hidup yang kita hadapi. Bayangkan ibu bapak sekalian, hari ini Allah seolah-olah berkata kepada kita semua bahwa Allah bilang begini, Bu, kalau masalahmu mau selesai, kalau hutangmu mau lunas, kalau rezekimu ingin lancar, ini caranya. Kamu duduk di sini, kamu pahami ilmunya, kamu praktekkan dalam kehidupan sebaik mungkin. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saat ini sedang memperjalankan kita kepada satu ruang, yang dimana di ruangan itu terdapat satu alat yang dapat membongkar rahasia keajaiban hidup, sehingga keajaiban itu dapat kita temukan. Namun pertanyaannya, kita mau tidak menggunakan alat tersebut? Kadang-kadang kita kan begitu ya. Di saat sebelum punya alatnya, kita berusaha keras, mencari dengan sungguh-sungguh. Namun ketika sudah kita memilikinya, kadang-kadang kita fokus mencari alat yang lain. Sementara alat yang kita miliki, yang sudah kita genggam di tangan kita, malah kita tidak sentuh sama sekali. Kita tidak mau untuk menggunakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda yakin dengan ilmu ini, mari bismillah, kita sama-sama nikmati prosesnya. Pelan-pelan kita susuri ayat demi ayatnya, kita tapaki tangga demi tangganya, perlahan kita ikuti langkah demi langkahnya. Semoga ilmu ini berdampak bagi kehidupan Anda. Semoga keajaiban itu Allah berikan kepada Anda. Kesimpulannya ibu bapak yang dirahmati Allah, keajaiban itu ada. Keajaiban itu ada dan Allah siap untuk memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk Anda, termasuk kita. Dan telah Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa ada orang biasa tiba-tiba mendapatkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Tiba-tiba terlepas daripada masalahnya. Dan inilah keajaiban. Atau mungkin Anda pernah merasakan keajaiban itu, namun Anda tidak sadar bahwa itu adalah keajaiban yang Allah berikan kepada Anda. Apakah kita bisa mendapatkan keajaiban itu lagi? Apakah kita bisa mendapatkan keajaiban itu? Bismillah ibu bapak sekalian. Ketika kita yakin kepada ilmu Allah, maka keajaiban itu bisa kita dapatkan. Dan sesungguhnya mudah bagi Allah untuk memberikan keajaiban itu kepada kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keajaiban itu kepada orang yang dikehendakinya. Maka dari itu, yuk sahabat sekalian, kita bersama-sama pelan-pelan kita belajar sehingga kita bisa menemukan rahasia keajaiban itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi di season ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan hati Anda, bisa menguatkan diri Anda, bisa menguatkan keyakinan kita terhadap keajaiban yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Sehingga kita semuanya bisa menyiapkan diri untuk senantiasa mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu bapak sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.